Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Arianto dengan NIM F1C220017 dari program studi matematika. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampunya Ibu Gusmaneli, SPD MSI. Adapun nantinya materi yang akan saya bahas mengenai integral lipat 2 atas dengan batas bukan persegi panjang. Baiklah, langsung saja untuk penjelasannya mengenai integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Misalkan suatu daerah S tertutup dan terbatas pada suatu bidang seperti yang ada pada gambar di bawah, yakni ada sebuah daerah, yakni daerah S, di mana daerah S ini terbatas ataupun tertutup oleh misalnya pada suatu bidang. Kemudian daerah S dikelilingi oleh suatu persegi panjang R dengan sisi-sisinya sejajar sumbu-sumbu koordinat. Daerah S tadi itu dikelilingi oleh suatu persegi, kita misalkan persegi persegi panjang R, yang mana sisi-sisinya, maksudnya sisi-sisi ini adalah yakni sisi-sisi yang horizontal itu sejajar dengan sumbu koordinat S, X, sedangkan sisi-sisi yang vertikal itu sejajar dengan sumbu koordinat Y. Selanjutnya, andaikan terdapat suatu fungsi dua peubah, yakni fx, y, yang terdefinisi pada S. Pada daerah S, kita misalkan ada suatu fungsi dua peubah, yakni fx, y, yang dimisalkan dengan Z. Yakni Z sama dengan fx, y. Selanjutnya kita misalkan kembali ada fungsi fx, y, itu sama dengan 0 pada bagian R di luar S. Fx, y sama dengan 0 itu di R. R tadi merupakan suatu persegi panjang yang membatasi R, sehingga R merupakan bagian di luar selain S. Maka kita dapat katakan bahwa F itu dapat diintegralkan pada S jika ia dapat diintegralkan pula pada R. Dan jika kita tuliskan dalam bentuk integralnya menjadi integral lipat 2 dengan batas S dari fx, y dA itu akan sama dengan integral lipat 2 dengan batas bawah R dari fx, y dA. Penjelasan selanjutnya, integral lipat 2 atas himpunan umum. Himpunan atau daerah pengintegralan lipat 2 dengan batas-batas melengkung dapat menjadi sangat rumit. Namun, di sini kita cukup hanya meninjau apakah himpunan itu merupakan himpunan X sederhana ataupun himpunan tersebut merupakan himpunan Y sederhana. Untuk lebih lanjutnya, yang pertama himpunan sederhana Y. Sebuah himpunan S dikatakan sederhana Y jika himpunan tersebut sederhana pada arah Y. Artinya bahwa sebuah garis pada arah ini memotong S dalam selang tunggal, di mana jika terdapat fungsi-fungsi kontinu, yakni ada fungsi Px dan juga Qx pada A, B. Sedemikian sehingga dikarenakan sebelumnya himpunan S dikatakan sederhana jika himpunan tersebut sederhana pada arah Y. Maka yang pertama kita perhatikan pada arah Y, di mana pada arah Y ini terdapat fungsi-fungsi yang kontinu, yakni ada fungsi Qx dan juga ada fungsi Px. Kemudian daerah S itu dibatasi oleh fungsi-fungsi yang kontinu, yakni Qx dan juga Px, dan dibatasi pula oleh A, B atau AB. Sehingga inilah daerah dari S. Untuk selanjutnya, sehingga integral lipat 2 pada daerah S dapat dihitung. Maka untuk mencari integral dari daerah S ini,
yaitu S sama dengan X, Y, di mana untuk Y-nya kita lihat pada Y, di mana daerah S untuk di Y itu dibatasi oleh dari fungsi Px dan juga Qx, sehingga Y itu sama dengan besar dari sama dengan Px dan kurang dari sama dengan Qx. Sedangkan untuk X-nya, kita lihat di X, daerah S ini itu dibatasi oleh A dan juga B, sehingga X itu besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, sehingga dapat kita nyatakan dalam bentuk integral menjadi integral lipat 2 dengan batas bawah S dari fx, y dA itu sama dengan integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, kemudian integral dengan batas bawahnya Px, dengan batas atasnya Qx dari fx, y dy dx. Karena ini merupakan himpunan Y sederhana, maka untuk pengintegralan nantinya itu didahulukan terhadap Y, baru kemudian nantinya diintegralkan terhadap X. Sedangkan untuk himpunan sederhana X itu adalah sebuah himpunan. S disebut sederhana X jika himpunan tersebut sederhana pada arah X, di mana jika terdapat fungsi-fungsi kontinu yakni RY dan SY pada C, D, sedemikian sehingga dikarenakan ini merupakan himpunan sederhana X, maka himpunan tersebut pada arah X. Kita lihat pada arah X, terdapat fungsi yang kontinu, yakni ada fungsi RY dan juga SY. Kemudian, S merupakan daerah yang dibatasi oleh fungsi yang kontinu RY dan juga SY, dan dibatasi pula oleh C dan juga D. Sehingga inilah daerah S. Maka sehingga integral lipat 2 pada daerah S dapat dihitung sebagai berikut. Untuk S sama dengan X, Y, untuk X-nya kita lihat S di X itu dibatasi oleh fungsi yang kontinu, yakni RY dan juga SY, sehingga X besar dari sama dengan RY dan kurang dari sama dengan SY. Sedangkan untuk di Y, maka kita lihat daerah S ini dibatasi oleh C dan juga D, sehingga Y itu besar dari sama dengan C dan kurang dari sama dengan D. Maka dapat kita nyatakan dalam bentuk integral menjadi integral lipat 2 dengan batas bawahnya S dari fx, y dA itu sama dengan integral dengan batas bawahnya C, batas atasnya D, kemudian integral dengan batas bawahnya RY, dengan batas atasnya SY dari fx, y dx dy, yang mana nantinya pengintegralannya didahulukan terhadap X baru terhadap Y. Berbeda dengan sebelumnya dengan himpunan Y sederhana, di mana untuk pengintegralannya itu didahulukan terhadap Y baru terhadap X, sedangkan untuk himpunan sederhana X ini untuk pengintegralannya didahulukan terhadap X baru kemudian nantinya terhadap Y. Baiklah, untuk lebih memahami mengenai materi integral ini, adapun contoh soal. Contoh soal yang pertama, yakni hitunglah integral lipat 2 yang diberikan dengan mengubahnya ke suatu integral lipat, yakni integral lipat 2 dengan batas S dari fungsinya X kuadrat dikurang XY dA, di mana S adalah daerah antara Y sama dengan X dan Y sama dengan 3X dikurang X kuadrat. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan daerah S, di mana sebelumnya daerah S itu di antara Y sama dengan X dan Y sama dengan 3X kurang X kuadrat. Didapat bahwa 3X itu 3X dikurang X kuadrat sama dengan X, di mana untuk nilai Y yang ini kita gantikan dengan Y sama dengan X, sehingga menjadi 3X dikurang X kuadrat sama dengan X.
Maka diperolehlah batas untuk nilai X, yaitu 3X kurang X kuadrat sama dengan X. X-nya kita pindah ruaskan menjadi 3X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Sehingga menjadi 2X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Lalu kita sederhanakanlah persamaan ini menjadi X dikali 2 dikurang X sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh nilai X-nya di mana X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 2. Sehingga himpunan untuk daerah S-nya dapat dinyatakan menjadi S sama dengan untuk X, Y, di mana untuk X-nya kita ambil batasnya yang telah kita cari ataupun kita dapat tadi, di mana X itu besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Sedangkan untuk Y-nya, batasnya kita ambil dari yang diberikan oleh soal, di mana daerah S tadi itu di antara Y sama dengan X dan Y sama dengan 3X dikurang X kuadrat. Sehingga untuk Y itu besar dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 3X dikurang X kuadrat. Sehingga untuk integralnya dapat kita nyatakan di mana integral lipat 2 dengan batas S dari fungsinya X kuadrat dikurang XY dA itu sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2, kemudian integral dengan batas bawahnya X, batas atasnya 3X dikurang X kuadrat, dari fungsinya yakni X kuadrat dikurang XY, dy, dx. Artinya nanti kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita integralkan terhadap X. Sama dengan integral dengan batas atasnya 2, kemudian batas bawahnya 0, integral dengan batas atasnya 3X dikurang X kuadrat, kemudian batas bawahnya X, ini untuk yang Y, sedangkan yang ini untuk X. Dari fungsinya X kuadrat dikurang XY, dy, dx. Maka kita integralkanlah fungsi ini terhadap Y terlebih dahulu. X kuadrat diintegralkan terhadap Y, karena tidak ada variabel Y, maka kita anggap ini adalah konstan. Sehingga menjadi X kuadrat Y. Kemudian dikurang XY diintegralkan terhadap Y menjadi 1/2 XY kuadrat. Di mana di sini terdapat X dan juga Y. Untuk X-nya itu dianggap sebagai konstanta. Sedangkan Y-nya itu kita integralkan terhadap Y menjadi 1/2 Y pangkat 2, sehingga menjadi 1/2 X Y pangkat 2 dengan batas atasnya 3X dikurang X kuadrat dan batas bawahnya X dx. Maka menjadi integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2, kemudian kita gantilah persamaan yang sudah kita integralkan ini. Untuk setiap Y-nya kita gantikan dengan batas atasnya 3X kurang X kuadrat, kemudian nanti dikurang dengan batas bawahnya, itu setiap Y-nya diganti dengan X. Maka menjadi X kuadrat, yang tadinya di sini Y diganti dengan batas atas 3X dikurang X kuadrat, dikurang setengah XY kuadrat, Y setengah X, Y kuadratnya diganti dengan 3X dikurang X kuadrat dikuadratkan, kemudian dikurang dengan batas yang bawah. Sehingga untuk X kuadrat X kuadrat, Y-nya diganti dengan batas bawahnya X, kemudian dikurang setengah X, Y kuadratnya diganti dengan batas bawah X dikuadratkan dx. Menjadi sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atas 2, kemudian menjadi 3X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 dikurang 9/2 X pangkat 3 ditambah 3 dikurang 1/2 X pangkat 5 dikurang dengan 1/2 X pangkat 3 dx. Kemudian menjadi integral dengan batas bawah 0, batas atas 2. Ini sebelumnya sudah disederhanakan menjadi negatif 2X pangkat 3
ditambah 2x pangkat 4 dikurang 1/2x pangkat 5 dx. Selanjutnya lakukan pengintegralan kembali seperti yang sebelumnya, ini terhadap x. Maka menjadi min 2/4x pangkat 4 ditambah 2/5x pangkat 5 dikurang 1/12x pangkat 6 dengan batas atas 2 dan juga batas bawahnya 0. Kemudian kita gantilah setiap nilai x ini menjadi batas atasnya 2, kemudian nanti dikurang dengan batas bawahnya 0. Sehingga sama dengan negatif 2/4, x-nya kita ganti dengan 2, pangkat 4 ditambah 2/5, x-nya diganti dengan 2, pangkat 5, dikurang dengan 1/2, x-nya diganti dengan 2, pangkat 6, dikurang dengan yang batas bawahnya. Dikurang min 2/4, x-nya diganti dengan 0, pangkat 4, ditambah 2/5, x-nya diganti dengan 0, pangkat 5, dikurang 1/12, x-nya diganti dengan 0, pangkat 6. Karena ini semuanya dikalikan dengan 0, maka nilainya nanti dikurang dengan 0. Sehingga kita fokus pada persamaan ataupun nilai yang ini. Menjadi sama dengan negatif 2/4, 2 pangkat 4 itu 16, ditambah 2/5, 2 pangkat 5 itu 32, dikurang 1/12, 2 pangkat 6 itu 64, maka nanti sama dengan kita operasikan min 2/4 dikali 16, itu menjadi negatif 8, ditambah 32 dikalikan 2/5, itu 64/5, kemudian dikurang dengan 64 dikalikan 12, itu 64/12, maka sama dengan negatif 8, ditambah 64/5, untuk yang 64 dan 2/12 ini dikecilkan dibagi dengan 4, sehingga nanti dikurangkan dengan 16/3. Kemudian kita operasikan, kita ubah penyebutnya menjadi 15, maka menjadi negatif 120/15, ditambah 192/15, dikurang dengan 80/15. Jadi, integral lipat 2 dengan batas bawahnya S dari fungsi X kuadrat dikurang XY dA itu sama dengan yang ini hasilnya adalah negatif 80/15. Jadi, inilah nilai dari integral lipat 2 dengan batas S, X kuadrat dikurang XY. Yang mana S-nya tadi terletak di antara Y sama dengan X, dan Y terletak pada Y sama dengan 3X dikurang X kuadrat. Untuk contoh 2, gunakanlah pengintegralan lipat 2 untuk menentukan volume bidang 4 atau tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang 3X ditambah 6Y ditambah 4Z dikurang 12 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, nyatakan daerah segitiga di bidang XY yang membentuk alas bidang segi 4 sebagai S. Kita akan menghitung volume benda padat di bawah permukaan Z sama dengan 1/4 12 dikurang 3X dikurang 6Y. Z ini didapat dari bidang ini, di mana kita ubah atau pindah ruaskan sehingga nanti menyisakan Z menjadi 1/4 dikali 12 dikurang 3X dikurang 6Y dan di atas daerah S. Untuk menggambar bidang 3X ditambah 6Y ditambah 4Z dikurang 12 sama dengan 0, kita dapat menggambarnya sebagai berikut. Pertama, buat kita ubah menjadi persamaan bidang tadi 3X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 12. Karena negatif 12 pindah ruas menjadi negatif, pindah menjadi positif. Untuk menggambarnya, kita buat untuk X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0.
maka nanti bersisa menjadi 4Z sama dengan 12, sehingga untuk Z-nya itu nanti sama dengan 3. Maka untuk Z berada pada titik 3 ini. Selanjutnya kita buat untuk X-nya sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan 0. Maka bersisa 6Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 2. Maka untuk Y di titik 2. Kemudian kita buat untuk Y-nya sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan 0, maka bersisalah 3X sama dengan 12. Maka nanti X sama dengan 4, maka X di titik 4. Kemudian kita hubungkanlah dari X ke Y ke Z, dan Z ke X. Maka untuk S itu berada ataupun memotong bidang X dan juga Y. Selanjutnya, bidang yang diberikan memotong bidang XY di garis Y sama dengan 1/6 dikalikan 12 dikurang 3X, dan garis X sama dengan 1/3 dikali 12 dikurang 6Y. Persamaan garis Y dan juga X ini didapat ketika kita membuat Z dari persamaan ini itu sama dengan 0. Sehingga didapatlah garis Y dan juga garis X, yang mana ruasnya itu termasuk batas dari S. Atau juga dapat ditulis menjadi persamaan Y sama dengan 2 dikurang X per 2, dan X sama dengan 4 dikurang 2Y seperti pada gambar. Dikarenakan daerah S ini memotong bidang X dan juga Y, maka kita dapat menggambar kembali bidang S ini, yakni berbentuk seperti segitiga di bidang X dan juga Y. Di mana Y-nya tadi di sini 2, di titik 2, dan X-nya di titik 4. Sehingga S dipikirkan sebagai himpunan Y sederhana, ataupun juga nanti dapat dipikirkan sebagai himpunan X sederhana. Kemudian kita perlu mencari ataupun menentukan garis S, garis yang memotong bidang XY ini. Maka untuk mencari garis ini, untuk yang di Y itu kita kalikan X, sedangkan yang di X itu kita kalikan Y, sehingga menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan hasil kali yang di X, yang di Y, dan yang ada di X. Sehingga sama dengan 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Yakni inilah persamaan garis yang memotong bidang X dan juga bidang Y. Kemudian kita cari untuk Y. Maka 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Maka 4X sama dengan 8 dikurang dengan 2X. Maka Y sama dengan 8 dibagi 4, 2. Kemudian 2X dibagi 4 menjadi min X per 2. Sedangkan untuk yang X, 2X ditambah 4Y sama dengan 8. 2X sama dengan 8 dikurang dengan 4Y, maka X sama dengan 8 dibagi 2, 4. Kemudian dikurang 4Y dibagi 2, itu menjadi min 2Y. Maka daerah S itu dapat kita pikirkan sebagai himpunan Y sederhana maupun sebagai himpunan X sederhana. Untuk yang S dipikirkan sebagai himpunan Y sederhana, di mana untuk X-nya sama dengan X, Y. Untuk X-nya kita lihat, itu berada di antara 0 dan juga 4. Maka X itu besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Sedangkan untuk Y, itu kita lihat berada dimulai dari 0 dan sampai persamaan garis yang memotong bidang XY. Maka
Y itu besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan, persamaan garisnya tadi untuk Y itu sama dengan 2 dikurang X per 2. Sedangkan untuk S yang dapat dipikirkan sebagai himpunan X sederhana, di mana untuk S itu sama dengan X, Y, di mana untuk X-nya, kita lihat X, itu di antara 0 dan juga 4. Maka X besar dari sama dengan 0 dan kurang dari, hingga untuk X-nya, tadi kita dapat bahwa X itu 4 dikurang 2Y. Sehingga X besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 4 dikurang 2Y. Sedangkan untuk Y-nya itu di antara 0 dan juga 2. Di antara 0 dan juga 2, maka Y besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Dengan memberlakukan bidang S sebagai himpunan sederhana Y, maka volume benda padat tersebut dapat kita hitung, di mana untuk volume V sama dengan integral lipat 2 dengan batas S ZdA, di mana untuk Z ini yakni persamaannya Z sama dengan 1/4 dikali 12 dikurang 3X dikurang 6Y. Maka untuk integralnya dimulai dari 0 dan juga 4. Kemudian integral dimulai dengan 0 dengan 2 dikurang XY, karena S kita perlakukan sebagai himpunan sederhana Y. Dari fungsi Z-nya 1/4 dikali 12 dikurang 3X dikurang 6Y dy dx. Karena himpunan sederhana Y, maka nanti kita akan integralkan terhadap Y terlebih dahulu, sehingga integral lipat integral dengan batas bawahnya 0, batas atas 4. Untuk yang 1/4-nya ini bisa kita pindahkan karena merupakan konstanta. Kemudian integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2 dikurang X per 2 dari 2. Maaf, ini 12 aturannya. 12 dikurang 3X dikurang 6Y dy dx. Maka sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 4, 1/4 dikalikan. Kita integralkan fungsi ini terhadap Y dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2 dikurang X per 2. Maka 12Y dikurang 3X Y dikurang 3Y kuadrat. Dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2 dikurang X per 2 dx. Sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 4, 1/4 dikali. Untuk nilai Y-nya kita gantikanlah dengan batas atas, kemudian nanti dikurang dengan batas bawah. Karena batas bawahnya 0 kita abaikan, kita berfokus pada batas atasnya. Sehingga 12, Y-nya diganti dengan 2 dikurang X per 2, dikurang 3X, Y-nya diganti dengan 2 dikurang X per 2, dikurang 3 kali. Untuk Y kuadratnya kita gantikan dengan 2 dikurang X per 2 dikuadratkan dx. Sehingga sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atas 4, 1/4 dikalikan menjadi 24 dikurang 6X dikurang 2X dikurang 3X kuadrat per 2 dikurang 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 12 dx. Selanjutnya kita ubah ataupun operasikan menjadi yang bentuk lebih sederhana, menjadi sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atas 4, 1/4 dikalikan negatif 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 24 dx. Kemudian karena ini negatif dapat kita ubah pula menjadi integral dengan batas bawahnya 0, batas atas 4,
1/4 dikalikan negatif dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 24 dx. Sama dengan negatif 1/4 dikali integral dengan batas bawahnya 0, batas atas 4, dari 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 24 dx. Sama dengan integral 1/4, kemudian yang ini diintegralkan menjadi x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 24x dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Sama dengan negatif 1/4 dikali x-nya, x pangkat 3, x-nya diganti dengan 4, menjadi 4 pangkat 3, ditambah x kuadrat, x-nya diganti dengan 4, menjadi 4 pangkat 2, dikurang 24x, x-nya diganti 4, 24 dikali 4. Sama dengan negatif 1/4 dikali 4 pangkat 3, itu 64, 4 ditambah 4 kuadrat itu 16, dikurang 24 dikali 4 itu 96. Sehingga 64 ditambah 16 dikurang 96. Sama dengan negatif 1/4. Ini 64 ditambah 16 sama dengan 80, dikurang 96, sama dengan negatif 16. Sehingga sama dengan negatif 1/4 dikalikan negatif 16. Maka didapatlah sama dengan 4. Jadi volume bidang 4 ataupun tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dalam bidang 3x ditambah 6y ditambah 4z dikurang 12 sama dengan 0, itu volumenya sama dengan 4. Mungkin demikian penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila selama saya menjelaskan terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.